Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wahdahu. Salatan wa salaman bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Bapak Ibu yang insyaallah selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan rahmat Allah juga kita akan berkumpul di surga nantinya insyaallah. Amin. Insyaallah setelah dari sini saya langsung ke apel, makanya majelis ini di Al-Muswar lagi. Kita ini sangat bersyukur kepada Allah, dan kita sangat menghargai diri kita dan menghargai siapapun yang bersama kita, karena kita lahir dengan keajaiban. Kita lahir dengan atau melalui proses yang menakjubkan, ajaib. Bagaimana antara sperma dan ovum ketemu bisa jadi manusia? Ajaib, ajaib. Itu yang Allah jelaskan di surat Al-Mu'minun ya. Pertemuan sperma dan ovum itu menjadi segumpal darah, kemudian segumpal daging, lalu menjadi tulang yang dibalut dengan daging, dan terus berproses sangat menakjubkan dengan sekali. Dan inilah yang membuat banyaknya ahli kandungan, para dokter yang terheran-heran, kok bisa di zaman seperti itu Muhammad SAW bisa memahami dan mengetahui tentang proses alat kandungan dengan rinci dan benar, yang baru dibuktikan belakangan ini. Ini membuktikan bahwa Al-Quran itu firman Allah, bukan karangan Muhammad. Nabi Muhammad tidak akan pernah tahu tentang alat kandungan. Yang tahu ya menciptakan kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana ajaib. Karena itu tidak berlebihan, bahkan wajar kalau materi hari ini adalah mendapatkan keajaiban hidup. Karena kita lahir dengan proses yang ajaib. Ajaib yang kita maksud adalah proses yang di luar kemampuan kita, yang membuat kita terheran-heran. Nah, mas kalian yang bahagia, hidup kita yang penuh dengan persoalan yang sering memusingkan kita, menyesakkan dada kita, seolah-olah sering buntu jalannya, hampir-hampir putus asa. Alhamdulillah, kita selalu punya harapan keajaiban, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah peristiwa yang Allah tunjukkan dalam Al-Quran di surah As-Saffat ayat 143 144. Keajaiban, sesuatu yang mustahil jadi mudah, ajaib. Itu ada di antaranya surah As-Saffat tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun.
dia, ya, orang yang tekun bertasbih, benar-benar labitha, dia akan tetap tinggal fi batnihi, dalam perut ikan itu, ila yaumil ba'tsur, sampai hari kiamat dia tidak akan selamat, tidak akan keluar dari perut ikan. Entah mati, ya pasti mati lagi sekali. Artinya Allah menunjukkan mustahil dia selamat. Kan begitu maksudnya. Nabi Yunus, jadi Allah sampaikan ini peristiwa mustahil, sudah masuk dalam perut ikan, ya sudah selesai perkara gitu. Tapi Allah yang tunjukkan, bahkan bukan sekedar kata-kata mustahil yang benar-benar, ila yaumil ba'tsur, sampai hari kiamat dia tidak akan tertolong. Coba bahasanya itu sudah hiperbol ya, sangat wah tinggi banget, mustahilnya itu sangat mustahil. Coba ini, tolong diresapi kejadian dan fakta yang sudah terjadi. Subhanallah. Allah sampaikan yang ila yaumil ba'tsur, problem, perkara, persoalan yang tidak ada solusinya sampai hari kiamat bisa jadi mudah karena musab bihi, karena rajin bertasbih. Bapak Ibu dirahmati Allah, siapa di antara kita yang persoalannya pernah seperti kayak Nabi Yunus? Angkat tangan. Begitu beratnya ya, taruhannya mati yang begini mas kalian. Itu saja jadi mudah bagi Allah karena tasbih kita yang menjadi penariknya kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Logika sederhana, berarti persoalan rumah tangga kita, persoalan ekonomi kita, bahkan persoalan negara kita ini, bahkan persoalan dunia mudah. Kan begitu ya? Mudah bagi Allah yang kita datangkan ma'una Allah dengan tasbih. Ini sudah terjadi ya masyarakat ya, bukan kalau begini tidak, sudah terjadi dengan contoh. Apa yang buat kita tidak mantap menghadapi hidup dengan berbagai fitnah dan persoalannya sekarang? Begitu masyarakat bahagia. Dan jangan heran kalau saudara di Gaza itu seperti itu kehebatannya. Jangan heran, insya Allah mereka termasuk orang-orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sekalian. Dan insya Allah kita tetap semangatnya pemburu surga. Nah, ini semangat orang-orang yang takut, dimudahkan jalannya menuju surga. Semangatnya pemburu surga. Teks tasbihnya Nabi Yunus ada di surah Al-Anbiya ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi kata-kata musabbihi ya, itu menunjukkan dia kan ketika di dalam perut ikan dia terus mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Bukan sekali la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Subhanallah, kok bisa ikan itu mengeluarkannya atas izin Allah? Ajaib, ajaib. Nah, Rasulullah SAW sangat berharap umatnya kita ini mengalami keajaiban demi keajaiban. Iya, itu yang Rasulullah tekankan dalam sabdanya.
An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, doaum dzinnun. Ini loh, gitu ya. Ini loh doanya dzinnun. Dzinnun gelar untuk Nabi Yunus, ya. Fi batnil hut, ketika beliau ada di perut ikan. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Terus kenapa Rasulullah menyampaikan kita untuk mengamalkan doanya Nabi Yunus atau tasbih Nabi Yunus? Begini kata beliau, lam yad'u bihi rajulun muslim. Tidaklah seorang muslim ketika berdoa dengan menyebut tasbihnya Nabi Yunus, lam yad'u bihi, ya. Tidaklah seorang muslim ketika berdoa dengan menyebut tasbihnya Nabi Yunus fi syai'in qad, ketika mengharapkan sesuatu kepada Allah. Itu ada kata-kata syai', ya, lafaz umum. Apapun persoalanmu umatku, ketika kamu berdoa kepada Allah dan kamu racik doamu dengan tasbihnya Nabi Yunus, dicampur, diracik bahasanya, illa stujiba lahu, pasti diijabah doa. Kalau jemaah sekalian, jadi beliau menekankan dengan apa? Dengan muhasab, tidaklah seseorang berdoa dengan di sana dia menyebut tasbihnya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, illa stujiba lahu, pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman ya Rahim. Ketika kita melihat persoalan diri kita, keluarga kita yang setahun tak selesai, 2 tahun tak selesai, jangan khawatir. Mungkin hari esok ada jawabannya, ada solusinya. Jangan lupa, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Persoalan negara kita yang kita cintai yang berakibat fatal bagi banyak penduduk Indonesia, persoalan ijazah palsu, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, jangan sampai pendidikan ini coreng-coreng oleh kebohongan. Jangan sampai guru-guru yang bersabar hanya diinjak-injak oleh orang yang mengambil ijazah palsu. Itu pentingnya. Mudah-mudahan segera selesai dengan sekalian. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Pokoknya persoalan apapun, fi syai'in qad, ya Allah. Masalah muslim Allah, itu saja sudah menjamin kita akan mendapatkan keajaiban, ya. Nah, agar tambah ajaib, itu kan doanya atau tasbihnya Nabi Yunus. Tapi Rasulullah SAW juga punya doa sendiri. Setiap menghadapi problem, persoalan yang menyusahkan beliau selalu mengucapkan doa ini sekali, ya. Bisa ditambah, bisa diracik semua, masya Allah. La ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Tahlil 3 kali, ujungnya ada perbedaan, ya. Yang pertama, la ilaha illallahul azimul halim. Lagi, la ilaha illallah rabbul arsyil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa
wa rabbul ardi wa rabbul arsyil karim. Itu teksnya begini dalam ini dia. Anna Rasulullah SAW karena yaqul indal karbi. Rasulullah SAW selalu mengucapkan ini ketika beliau mendapat kesusahan. Jadi yang ada takdir ya, ada ilaha illallah sama ada takdirnya. Insyaallah luar biasa ini. Jadi kita menyebut Allah pemilik arsy, pengatur, penguasa arsy. Dalam hadis disebutkan arsy itu seperti kubah. Di bawahnya itu alam raya kita. Jadi kayu gitu misalnya, kubah ini di bawahnya itu kecil alam raya. Artinya kalau kita merasakannya dengan mantap hati kita, Allah itu penguasa atas, masalah yang kecil bingit begitu loh, masalah kecil bingit. Itu masalah. Kita akan selalu sumringah meskipun kita dicepit masalah gitu masalahnya ya. Ruwet, jelimet, bikin mumet, tapi tetap tenang, ya kan? Nah, gitu. Semangat aja. Apa tadi? Ruwet, jelimet, bikin mumet, tetap optimis. Ada keajaiban. Ya. Nah, kesempatan ini saya ingin memperdalam tasbih Nabi Yunus, ya, agar semakin mantap harapan kita dengan tasbih Nabi Yunus ini. Dan ditambah dengan apa tadi? Doanya Nabi Rasulullah SAW. Nah, setelah kita perdalam la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, memang pantas mendatangkan keajaiban. Ya, jadi tasbih Nabi Yunus mengandung 3 hal penting. 3 hal penting ya. La ilaha illa anta itu iman kepada Allah. Jadi kita selalu memperkuat iman kepada Allah. La ilaha illallah. Subhana, selalu mensucikan Allah dari kesalahan, dari tuduhan kita, dari sangka-sangka buruk kita. Jangan tasbih. Kan gitu ya. Yang ketiga, selalu sadar kita ini yang salah. Inni kuntu minadz zalimin. Orang yang salah itu pasti apa? Banyak istighfar. Astagfirullah. Gitu. Jadi 3 ini yang perlu kita perdalam semuanya. Agar betul-betul tasbih Nabi Yunus ini mengunci keajaiban yang kita rasakan selama kita melantunkannya. Ya. Pertama, la ilaha illa anta. Dengarkan bagaimana Allah menjamin orang yang takdirnya mantap, imannya kepada Allah mantap, itu jaminannya kepada kehidupan. Ketika menghadapi persoalan termasuk ya. Di surah Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan mereka berusaha tidak mencampur imannya dengan kezaliman. Betul-betul dia menjaga keimanannya yang murni, yang benar, tidak bercampur dengan kezaliman. Zalim bisa dimana maksiat, dan yang penting terlebih lagi dimana asyirk. Makanya kita selalu taklim rutin. Mudah-mudahan kekeliruan kita semakin dijaga atau dicegah dengan selalu diingatkan ketika kita taklim rutin seperti ini. Jadi kita hadir di sini untuk memperkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ulaika lahumul amn. Coba. Itulah kelompok orang yang
pasti mendapatkan keamanan dalam hidupnya. Jaminan Allah. Bahkan yang terpenting lagi, wa hum muhtadun, dan penampilan hidupnya selalu dalam hidayah Allah, selalu dijamin mendapat hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba, aman. Difitnah orang aman, apalagi kan difitnah. Ini ketika ada persoalan ekonominya dibuat panik gitu, aman. Apalagi sekarang para politisi dan penguasa gayanya sudah gaya kepentingan pribadi, meskipun membunuh seperti nyatanya gitu. Mau dibilang ingin tarik, ya aman. Masya Allah. Persoalan rumah tangga kita pasti ada, pasti happy dan masya Allah gitu ya. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minaz zalimin. Jaminan Allah loh ya. Kan ajaib. Orang sebelah sedikit masalah dilepar orang sebelah, kan begitu. Bahkan dia yang masalah. Nah, ya bahkan ketika hidupnya pas-pasan orang bahagia yang sebelah. Pabriknya 20 masih korupsi terus, masih berbohong terus. Ya, ini kan itu kan hidup yang hina. Ini yang kita ini ajaib. Dan maaf, jemaah sekalian yang setara maaf yang sudah berusia tetap rajin ke masjid, ini keajaiban dibanding dengan yang di sebelah. Masih muda, sehat, kayak lumpuh, nggak bisa ke masjid. Oh, kan itu ajaib kita ini kan. Maaf ya, terutama yang baru, yang muda juga hebat gitu loh. Tapi yang sebelah, sehat, katanya sering beli apa itu herbal, sehat, tapi nggak bisa berangkat ke masjid, nggak kuat berarti ya. Kita ajaib. Bahkan maaf, saya boleh katakan, ketika kita mendapatkan problem ujian hidup ini, ketika tidak mampu bersabar, itu keajaiban. Seorang lagi, jadi jangan mengatakan aja mesti dapat sesuatu yang apa gitu kan. Ketika kita bisa bersabar sebagai seorang ayah yang mendidik anak, yang kadang-kadang anak tak tahu diri, nggak mau balas budi, nggak masalah, kita sabar sebagai kewajiban anak-anak kita itu. Ya. Sabar itu sebuah keajaiban. Kenapa nih Mas? Sahabat itu keajaiban. Kita hubungkan dengan peristiwa nanti di surga. Ketika jamaah sekalian, jamaah Darussalam ini masuk surga semua, insyaallah kan ya, masuk surga kan? Nah, kita dulu di surga nanti kan, insyaallah malaikat itu nabi kita semua. Jadi masuk di kulli abwab, malaikat itu kemudian nyambut kita dari segala pintu. Kalau pasal ini gitu ya. Selamat datang. Apa kata malaikatnya? Assalamun alaikum bima sabartum. Selamat. Mudah-mudahan namanya selamat, ya kan? Selamat. Nah, kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Satu pak disebut oleh malaikat amalan yang membuatkan surga, sabar. Makanya jangan merasa hina kalau ekonomi kita surut, kita nggak dapat jabatan, kita difitnah, kita dizolimi. Jangan merasa hina, tapi tolong, keajaiban itu adalah ketika kau bersabar menghadapi kesulitan. Karena ini kunci pintu surga. Assalamualaikum bima sabartum. Jadi ketika kita saat membaca tasbih Nabi Yunus tapi persoalan belum selesai, keajaiban kalau kita tetap membacanya dan punya harapan kepada Allah karena sabar kita, itu ajaib. Masya Allah, ya kan sekalian. Itu kalau kita menjaga iman kepada Allah dan agar semakin mantap tahlil kita yang mengundang keajaiban. Baru kita berdalam sedikit, ya. La
ilah. Sesuatu yang disebut ilah minimal ada 4 yang harus kita pahami. Kenapa sesuatu disebut ilah? Ilah, ya. Yang pertama, ilah itu sesuatu yang marhum, yang ditakuti. Ilah, sesuatu yang ditakuti. Yang kedua, marhum, al-marhum, sesuatu yang diharap-harapkan. Itu namanya ilah, disebut ilah. Atau juga al-matbu', ittiba, sesuatu yang diikuti, itu namanya ilah. Dan ilah itu juga sesuatu yang al-mahbub, yang dicintai. Maka setiap kita mengatakan la ilaha, tidak ada yang aku takuti. La ilaha, tidak ada yang aku harap-harapkan dalam hidupku. La ilaha, tidak ada yang aku ikuti dalam hidupku, aku taati. La ilaha, tidak ada yang aku cintai dalam hidup ini. Illallah, cuma satu, Allah. Ini ucapan yang sangat dalam, indah, dan berat dalam timbangan. La ilaha illallah. Jadi kalau kita banyak bertahlil, insya Allah kita hanya bertawakal kepada Allah. Kan jadi masalah. Maka kalau begitu penyerahan dan harapan kita murni kepada Allah, tidak mustahil tadi. Al-amin, Allah berikan kita hidup yang aman dalam segala posisi hidup kita ini. Gimana mas sekalian? Sudah mulai terasa hatinya lapang dengan sekalian? Ya. Jadi sekarang yang lagi banyakkan persoalan, sejauh la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta. Makanya tolong kita berusaha mengucapkan tahlil dengan ucapan yang benar. Ya, teman sekalian, mau semakin banyak boleh, tapi tetap jaga kualitasnya. Karena makna-makna itu akan menghujam dalam hati kita, ya, menghujam dalam hati kita. Misalnya kita misalnya menemukan ketika Rasulullah menyampaikan zikir, sudah ada tahlilnya juga 100 kali. Misalnya apa itu? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allah. Itu ada hadisnya 100 kali. Saya belum menemukan yang 200 kali. Apalagi seperti amalan yang lain, teman-teman kita yang sangat semangat 1000 kali. Kira-kira bacanya gimana kalau 1000 kali? Malu saya kan, tolong bacanya jelas. Mungkin yang pertama kali jelas, alhamdulillah. Tapi kalau 1000 kali gimana? Waktunya kesuwen. Nah itu yang kita jaga mas. Ya, ini kalimat sangat berharga. Namanya berharga, pasti kita menjaga ucapannya otentik. Kan gitu mas kalian. Jangan sampai maaf ya, maaf, saya tidak masalah hukum, tetapi tolong etika kita menyebut Allah. Kita ya orang Jawa kalau ngomong sama orang Jawa di bagaimana pelan-pelan jelas, ininya juga mantap. Masa para Allah masa begini gitu kepada Allah. Saya minta maaf ya kalau ada yang melakukannya. Tolong mas kalian, termasuk zikir setelah sholat. Oh dijaga. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya, jangan subhanallah. Wah, astagfirullahaladzim. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Perbanyak tapi ingat berkualitas.
Nah jelas kan bahagia. Jadi kita dengan la ilaha illa anta sudah tergambar masa depan kita gitu ya mas sekalian ya kan. Ditambah lagi apa tadi? Subhanak. Ya Allah. Jadi begitu berat yang kita hadapi ini. Terus kita ingat, kita rajin tahajud, rajin sedekah, rajin berdoa. Kan ada bisikan, tuh Tuhan nggak dengar, nggak adil. Sebelah tuh nggak pernah sholat, enak hidupnya, ngomong kan berikut. Nah ini kita sering tergoda seperti itu. Katakan, Allah tidak pernah zalim. Katakan, Allah tidak pernah salah, tidak pernah salah alamat. Ini yang kita ingat. Jadi Allah tidak pernah berbuat zalim kepada kita. Apalagi ingat Allah berkata di surah Yunus ayat 44. Surah Yunus ayat 44. Coba nih satu ayat ini ya. Agar tasbih kita ini mantap. Termasuk sekarang ini kan. Di mana Allah ini? Gaza, puluhan ribu anak-anak terbunuh. Di mana Allah? Kalimat seolah-olah ya Allah jangan jelas sekalian. Jangan lihat itu saja. Lihat ribuan puluhan ribu orang masuk Islam. Dan yang syahid di Gaza itu sia-sia. Surga. Ingat kita jelas sekalian. Apa anak yang Allah zalim? Tapi yang zalim bisa membunuh ini tidak terbetik rasa manusia yang membunuh anak-anak itu, terutama perdana menterinya itu. Ya Allah. Jadi sekarang alhamdulillah ya non muslim itu banyak membela Palestina. Maaf ya kalau saya sering lihat di media ada yang demo orang-orang non muslim. Saya itu kan semoga Anda mendapat hidayah. Yang paling penting sekali. Mereka tahu inilah agama selain Islam itu seperti itu, membuat orang-orang dan dunia. Tapi kalau Islam bayangkan, Masya Allah. Oke, nah surah Yunus ayat 4. Innallaha la yadlimun nasa syai'an walakin an-nasa anfusahum yadlimun. Ya Allah, sungguh loh Allah itu tidak pernah berbuat zalim kepada manusia sedikit pun. Benar ya? Anas, siapapun manusia, mau orang muslim, orang kafir, orang bejat, orang soleh, sama kalau perlakukan tidak dizalimi sedikit pun. Tolong diingat ya. Tetapi manusia yang menzalimi dirinya sendiri. Hadirin, coba tolong dijawab apa namanya ucapan saya ya, imbang kan gini. Allah itu tidak pernah menzalimi orang kafir, benar? Kan manusia tadi kan, apalagi seorang muslim, benar nggak? Nah itu cara kita berpikir. Orang kafir saja Allah nggak zalimi, apalagi kita orang muslim. Coba di masa kalian jawabannya saya ya, sama. Jawaban saya. Allah tidak pernah menzalimi orang kafir sekalipun, apalagi saya. Jangan anggap ini orang muslim. Nah, sekarang Allah tidak pernah menzalimi orang muslim yang tidak pernah sholat, benar nggak? Apalagi saya yang rajin sholat. Ya? Allah tidak pernah menzalimi orang muslim yang hanya sholat tapi tidak pernah ke masjid. Apalagi nah, yang ke masjid, masya Allah. Allah tidak pernah menzalimi orang yang rajin sholat, rajin ke masjid, tapi pelit, nggak mau zakat. Apalagi saya yang rajin zakat. Nah seterusnya begitu ya. Jadi kita tidak pernah dizalimi Allah, tapi kita yang sering menzalimi diri sendiri. La ilaha illa anta subhanak. Oh ya, oh apa? Masih lihat? Ya. Jadi kita mantap ya, subhanallah. Apapun yang terjadi bukan bentuk kezaliman Allah pada diriku.
Allah bersih dari kezaliman. Bahkan subhanallah menunjukkan apa? Allah kalau menyebut kata-kata subhanalladzi asra bi 'abdihi menunjukkan peristiwanya ajaib, luar nalar. Subhanallah. Justru Allah sering memberikan kita peristiwa buat kita di luar nalar kita. Ya ajaib. Subhanallah. Dan terakhir, mari kita termasuk orang-orang yang selalu mengiringi ibadah kita, seluruh macam perjuangan kita dengan banyak istighfar. Inni kuntu minadz zalimin. Memangnya kenapa dengan istighfar? Memang ajaib mas kalian. Ya Allah, tolong buka. Misalnya surah Nuh ayat 10, 11, 12. Keajaiban yang datang dengan istighfar. Ya? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Pesan ajaran Nabi kepada umatnya. Kalian dalam beristighfar kepada Rabb kalian karena Dia sungguh Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Kalau caranya istighfar, Allah turunkan hujan deras yang tidak berbahaya. Membuat tanah subur istighfar. Allah turunkan hujan deras. Midrar itu deras tapi tidak bahaya. Jadi kalau ingin menerima banjir bandang, istighfar. Artinya juga sadar mengelola hutan, jangan jangan zolim. Itu loh kan sama begitu kan? Mencegah orang yang istighfar untuk berbuat zalim berikutnya. Yang kedua kata Allah, wa yumdikum bi amwal, diperbanyak hartamu. Rasanya gamblang, diperbanyak ekonomimu. Terjamin ekonomi orang istighfar. Wa yumdikum bi amwal wa bani, bahkan anak-anakmu banyak. Zalim ya. Nah ini mas kalian. Jangan bodoh ya. Pantesan Ustaz banyak anaknya. Istighfar ya. Iya, mas kalian. Jadi yang ingin punya anak, yang sudah punya anak mau nambah istighfar. Satu ya pemahaman. Yang kedua, tafsir untuk menjelaskan maksudnya bahwa orang tua yang rajin istighfar, termasuk baca tasbih Nabi Yunus, perkembangan anaknya bagus. Nah, jadi ayah bunda jangan suka nyalain anak. Ini kuntu minadz zalimin. Jangan anakku begini niru aku. Ini kuntu minadz zalimin. Begitu jelas sekali ya. Nah, wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar. Akan ada kebun-kebun yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Itu istighfar. Ya Allah, dijamin hidup orang yang beristighfar. Dan itu tersimpul dalam tasbih Nabi Yunus. Masya Allah. Nah, jemaah saya bahagia, itulah keajaiban hidup bersama tasbihnya Nabi Yunus. Mudah-mudahan kita semua setelah ini dada lapang, penuh harapan. Fa inna ma'al usri yusra. Itu keajaiban. Kok bisa sulit tapi ada mudahnya? Ya itu keajaiban. Harus yakin, makanya dijelaskan. Baik, ini pada diam semuanya yakin apa bingung? Yakin apa bingung? Yakin ya? Yakin? Semangatnya. Begitu yang saya sampaikan. Kalau ada yang ingin menambahkan atau ingin disampaikan, monggo ya mas kalian. Langsung kita makan, tanya-tanya lagi ya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Selamat mendapatkan keajaiban hidup bersama doanya Nabi Yunus. Insyaallah ya. Akhirnya semoga Allah selalu membimbing kita dengan hidayahnya dan semua memberikan rasa aman, bahagia di dunia, apalagi nanti di akhir. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
warahmatullahi